Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aksi Cepat Tanggap Tangerang Raya. Nah, kali ini kita lagi ada program baru, yaitu apa, Pak Arif? Kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang zakat. Wah, ini menarik nih, ngobrol-ngobrol soal zakat nih. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang zakat, ada baiknya apa ya? Paling enggak kita harus tahu nih tentang perbedaan dan persamaan ya antara zakat, infak, dan sedekah. Ya. Ini kadang-kadang kita suka nggak tahu kan, apa sih zakat, apa sih infak, apa sih sedekah gitu. Kemarin aneh nih, lihat nih ada orang tuh di jalan kan, dia ngasih sedekah gitu kan, ngasih sedekah. Aneh perhatiin, tapi dia diem-diem dia ngasih sedekah. Tapi ada lagi yang diem-diem nggak sedekah. Gitu ya? Parah itu ya. Itu yang parah itu. Ya udah diem-diem nggak sedekah. Itu masih mending yang diem-diem sedekah gitu. Benar. Nah, gimana Pak Arif nih kalau kita ngomong zakat? Kita mulai dari mana dulu nih? Pengertian zakat dulu kan? Iya, jadi zakat, infak, dan sedekah. Jadi sekarang kan nih banyak orang yang mungkin masih banyak pertanyaan ya mereka ya. Ini sebenarnya zakat, infak, sedekah itu sama aja atau enggak sih gitu? Atau emang mereka semuanya emang beda gitu? Kalau dari sisi pengertian itu sebenarnya infak itu kan ada infak wajib, infak sunnah. Infak wajib, infak sunnah. Infak sedekah sunnah. Juga sama, ada sedekah wajib, sedekah sunnah. Oh, jadi ada wajib dan sunnah. Ya. Nah, kalau infak sunnah itu sama dengan zakat. Infak wajib, infak wajib itu zakat. Sedekah wajib itu zakat, ya gitu. Jadi persamaannya ya sebenarnya tiga kata ini udah disebutkan juga sama Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu juga sebutkan di salah satu ayatnya ya, khudz min amwalihim shadaqah. Nah, shadaqah yang dimaksud sama Allah itu sebenarnya zakat. Oh, yang 2,5%. Iya, yang 2,5%. Jadi yang orang tuh kadang-kadang suka, 2,5% iya bener, dizakatin gitu kan? Jadi yang 2,5% itu zakat itu, infak wajib atau sedekah wajib. Tapi kalau misalnya sedekah sunnah, ada juga sedekah sunnah, ada juga infak sunnah. Nah, infak sunnah tuh sama sedekah sunnah tuh kayak gimana tuh? Kalau infak sunnah dan sedekah sunnah itu dia nggak ada aturannya, siapapun bisa. Oh, jadi kalaupun dia nggak harus orang kaya. Jadi dia bisa untuk melakukan infak. Bukan orang kaya tapi kayak orang saya gitu ya. Orang saya. Kan yang intinya dia nggak punya aturan lain. Jadi ente punya uang 100.000 di kantong, padahal itu cuma satu-satunya nih. Tinggal 10.000 nih. Nah, tinggal 10.000 aku mau infak. 100.000 nggak apa-apa, kapanpun juga boleh itu infak. Itu yang sunnah ya, yang infak atau sedekah sunnah. Itu kapanpun dimanapun, anytime, anywhere. Berapapun presentasinya boleh tuh gitu. Nah, terus kadang ada yang bener nggak nih? Kita harus buktikan gitu kan. Ada nggak Pak Arif nih ayatnya yang mengatakan bahwa kalau kita semakin banyak sedekah, rezeki kita semakin banyak. Makin banyak gitu ya. Kadang ada orang yang gue nggak percaya nih, gue tinggal segini ya kan. Terus gue sedekah, terus gue makan apa gitu kan. Ada yang ngomong begitu. Ini kita harus bedah nih. Benar. Kita bedah dulu sistem-sistem yang kayak gitu kan, pola-pola pikir yang seperti itu kita bedah. Jadi gini, ada orang apalagi sekarang ya yang orientasinya mereka itu udah banyak ke dunia gitu loh. Jadi ketika orientasinya di pikiran itu dunia. Iya, berarti di pikirannya gitu. tuh dunia. Sekarang gini deh. Misalnya ente dalam keadaan sulit nih. Kondisinya lagi sulit. Apalagi sekarang lagi PSBB nih. Lagi PSBB sekarang. Kondisinya lagi. Terus dia kehilangan kerjaan. Nah, pasti yang akan ada dalam pikirannya dia itu, saya mau nyari orang yang bisa coba ngasih modal nih buat dia. Saya cari orang buat siapa yang bisa ngasih modal, siapa yang bisa diajak untuk bisnis kayak gitu dan seterusnya. Padahal di dalam Al-Quran tuh Allah udah ngasih tahu sama kita, bagaimana caranya ketika kita dalam keadaan kesulitan. Kita berniaganya juga jangan sama yang orang juga, tapi sama Allah juga gitu loh. Dalam surat Al-Fatir 29 itu Allah katakan,
innalladzina yatluna kitaballah wa aqimus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur, kata Allah. Jadi kalau kata Allah nih, bagi orang-orang yang innalladzina yatluna kitaballah, yang selalu baca Quran, sholat tepat waktu, terus yang ketiga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, sesungguhnya mereka itu lagi melakukan perniagaan sama aku, kata Allah. Itu yang lagi bilang perniagaan dengan Allah ya. Dengan Allah, dia sedang melakukan perniagaan dengan aku, yang aku jamin perniagaannya itu nggak akan rugi. Itu nggak akan rugi ya? Nggak akan rugi, itu bahasanya. Berarti benar ya istilah kita, kalau semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak juga nanti rezeki akan kita dapat. Betul. Sebagai ganti ya. Sebagai ganti. Jadi di dalam Al-Quran juga Allah udah jelaskan juga, ada yang ketika kita sedekah, maka Allah akan kasih 10 kali lipat gantinya. Ada yang 100 kali lipat. Saya ada 10.000. Nah, sedekahin nih. Betul. Terang-terangan boleh nggak nih? Boleh, kan tadi udah dibilangin tuh, infak secara diam-diam maupun terang-terangan. Kalau 10 kali lipat berarti duit saya nambah jadi 100.000 dong. Itu hitung-hitungan matematik tuh. Biasa kalau duniawi gitu. Tapi ada juga orang yang kadang-kadang suka bersedekah begini. Saya sedekah nih, tapi minta disebutin namanya yang kenceng. Kadang suka ke masjid. Nah itu hukumnya gimana tuh, kayak minta disebutin tuh Bapak Fulan, binti dan bla 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 gitu kan. Gitu ya. Kalau maksudnya itu dia untuk bukan itu? Kan terang-terang, ada yang terang-terangan juga. Jadi bisa jadi gini, kalau seandainya maksudnya dia itu untuk mengajak yang lainnya juga untuk ikut bersedekah, jadi motivasi yang lain untuk bersedekah, nggak masalah. Tapi kalau seandainya itu motivasinya dia untuk ria, ya itu nggak boleh. Oh, emang kadang-kadang si ria itu tuh. Ya, si ria ini emang, makanya. Jadi balik lagi dari motif ya. Dari motif kita betul. Infak dan sedekah itu buat apa? Kalau kita itu untuk ya beribadah, beda cerita sama beda cerita, betul. Buat ngasih motivasi. Gitu. Tapi ada juga ya orang yang sengaja disebut namanya hanya untuk motivasi. Ya, dia harus bisa ngelihat ya situasi dan kondisi di wilayahnya. Bisa jadi di wilayahnya itu banyak orang-orang nggak mampu. Banyak orang nggak mampu. Tapi sebenarnya ada juga orang-orang yang mampu. Cuman atau mungkin di wilayah tersebut sebenarnya banyak orang mampu. Banyak orang mampu tapi tidak mau sedekah, makanya ada orang yang menginisiatif disebutin namanya gitu. Kadang ada orang juga nih Pak Arif nih yang jadi kompetitor dalam lingkungannya nih. Misalkan saya nyumbang nih 1.000, dia nggak mau kalah 2.000, 3.000. Jadi kayak lelang gitu ya. Nah itu kalau kayak gitu juga boleh nggak, dibenarkan nggak gitu, kayak wah akhirnya infak dijadikan lomba untuk persaingan pribadi dan lain-lain untuk menunjukkan gue nih yang paling kaya nih gitu. Kalau kata-katanya untuk memperlihatkan gue yang paling kaya nggak boleh. Tapi ada nih di zaman Rasulullah dulu juga contoh-contoh kayak gini. Misalnya dulu Rasulullah tuh pernah meminta sama para sahabat, ayo para sahabat, siapa yang mau menyedekahkan infak dan sedekahnya untuk untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu itu ketika Rasulullah sampaikan ini, semua sahabat itu sedang berlomba-lomba untuk bersedekah. Datang tuh semuanya terus ke Rasulullah untuk memberikan harta terbaiknya dia. Sampai Umar itu bilang gini, ini kesempatanku katanya. Ini kesempatanku untuk mengalahkan amalannya Abu Bakar. Nah, terus akhirnya Umar bilang, aku akan sedekahkan 2/3 dari harta yang aku punya 2/3 untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus dia datanglah ke Rasulullah, aku ingin sedekahkan 2/3 kekayaanku untuk fisabilillah, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi yang disampaikan Umar itu sebenarnya ingin gimana caranya berfastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Beliau ingin, karena beliau tahu setiap
amalan pasti dia selalu kalah sama Abu Bakar kan. Nah ini beliau menganggap bahwa inilah saatnya aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Tapi ternyata salah. Salah lagi. Ketika Abu Bakar datang, Abu Bakar bukan 2/3 yang dikasih sama Rasulullah, tapi semuanya hartanya dikasih. Subhanallah. Nah sampai Rasulullah pun kata, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu? Katanya, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Wah, dahsyat kan, sampai Umar bilang, sudahlah, kalau seandainya saja katanya, amalannya Abu Bakar ini ditimbang dengan amalanku dan seluruh penduduk Madinah, maka amalan Abu Bakar jauh lebih banyak dibandingkan kita. Nah, balik lagi, itu ceritanya memang luar biasa ya, zaman Rasul. Nah, kalau zaman kita nih, kadang kita juga suka bingung ya, kita mau sedekah atau infak gitu ya, kita nggak punya uang. Bisa nggak nih pakai yang lain gitu? Kadang-kadang nih orang-orang kan berpikirnya wah harus pakai cuan nih, duit kan, duit mulu. Benar. Biar ngitungnya gampang, apalagi kalau ngomong zakat kan 2,5%. Ngitungnya gampang kalau kita punya pemasukan. Nah tapi kalau kita nggak punya uang, terus apa nih yang bisa kita zakatkan atau infak atau sedekahkan gitu loh? Ada perbedaan lagi yang belum kita bahas tadi, Bar. Terkait dengan infak dan sedekah. Karena ada yang bilang, saya mau infak dan sedekah dong, gitu kan ya. Ya, apa sih antara infak dan sedekah, bedanya di mana sih kayak gitu kan? Sama sebenarnya. Sebenarnya ada perbedaannya. Bedanya itu kalau infak, jadi teman-teman itu kalau misalnya berbicara tentang infak, maka ada sesuatu yang diberikan, ada bentuknya yang diberikan. Misalnya uang, infak tuh ya. Itu infak. Misalnya pakaian baru. Itu infak. Jadi ada sesuatu yang diberikan, itu namanya infak. Berupa barang. Yang berupa barang. Ada bentuknya. Kelihatan bentuknya. Itu infak. Nah, kalau sedekah, bukan kucing dalam karung. Pokoknya ada bentuknya lah, itu infak. Tapi kalau sedekah, dia bukan hanya sekedar ada bentuknya. Yang non bentuk aja ada, kayak misalnya senyum, itu sedekah. Gitu. Oh, senyum itu sedekah berarti? Senyum sedekah. Terus mengambil menyingkirkan apa bahasanya? Dia senyum terus ini jadinya. Ada lagi senyum loh. 700 kali lipat. Nih kalau di dalam Al-Qur'an itu Allah bilang kalau misalnya kita sedekah, Allah akan balas dengan 700 kali lipat. Kalau sedekahnya senyum terus, dibalas 700 kali lipat tuh, dia senyum terus. Ada apa senyum terus. Ini kayak orang gila jadi. Kalau di film-film tuh kayak Joker. Kayak Joker bener. Tamanya panjang. Nah, gitu. Jadi sedekah itu adalah bentuknya itu enggak cuman dia lebih luas. Lebih luas. Ya. Bentuknya bisa yang barang terlihat ataupun yang tak terlihat. Yang tak terlihat itu apa contohnya? Yang tak terlihat kayak menyingkirkan, ada misalnya kita lagi jalan tuh di tengah jalan ada paku, kita singkirin paku itu biar nggak kena sama itu orang. Namanya sedekah juga. Iya. Pakai duit nggak tuh? Nggak pakai kan? Semua orang bisa nggak? Niat. Ya, niat aja lah. Juga sedekah. Niat baik juga sedekah berarti. Beda. Iya, kalau niat kan ini ya. Pokoknya setiap sesuatu yang nantinya itu akan memberikan manfaat buat orang lain, nah itu sedekah. Nah, misalkan saya gini, saya niat hari ini mau senyum ke depan orang. Itu sedekah. Belum dong. Belum. Sini ya. Niat itu ada lagi babnya tuh. Oh, ada lagi. Beda ya niatnya. Tapi niat ketika kita senyum kepada orang, saya mau niat sedekah sama dia terus dia senyum tadi. Kayak gitu. Berarti pada intinya tuh berbuat baik itu sebenarnya mudah ya. Iya betul. Dari 3 item tadi kayak zakat, infak dan sedekah itu gampang ternyata ya, nggak sulit. Jadi saya pikir tuh semua orang bisa melakukan itu. Bisa melakukan. Nggak ada alasan mereka bilang nggak. Ya benar. Kalaupun dia nggak punya uang, senyum aja. Bang. Tapi harus tetap usaha ya. Bang. Itu ada ceritanya Bar, ada ceritanya juga Bar. Di zaman Rasulullah dulu ada ceritanya juga. Jadi dulu tuh ada orang-orang yang memang dia nggak punya harta lebih. Dia iri nih orang-orang yang nggak mampu, yang diberikan ketidakcukupan harta, itu merasa iri sama orang-orang kaya yang dia punya giroh Islam yang bagus gitu loh. Terus mereka datang ke Rasulullah untuk ngadu, ya Rasulullah, kita nggak bisa ngalahin mereka nih, katanya. Kenapa emangnya? Kami sholat, mereka sholat.
Kami puasa, mereka puasa. Nah, mereka bisa sedekah dengan hartanya mereka, kami nggak bisa karena kami nggak punya harta nih, nggak punya uang, nggak punya sesuatu yang bisa kami berikan gitu. Makanya terus akhirnya Rasulullah bilang, nggak usah sedih gitu. Senyummu itu sedekah. Menyingkirkan menyingkirkan duri di jalan itu sedekah gitu. Terus apapun yang kau berbuat baik sama tetangga itu sedekah kayak gitu. Berarti artinya sedekah itu sebenarnya memang salah satu hal yang semua orang bisa melakukan. Semua orang bisa melakukan. Banyak cerita. Kira-kira masih punya cerita lagi nggak tentang zakat, infak dan sedekah? Nah, kalau masih ada, kita tahan, jangan dibocorin semua. Dibocorin semua ya. Kalau kita nonton cerita film Kancil tuh, kita bikin bersambung gitu. Biar orang-orang nanti, wah, nanti nonton acara kita nih, wah sambil senyum-senyum, wah dibikin bersambung. Padahal dia bete. Bete ya. pengen nunggu kelanjutannya apa ini. Nah, kira-kira nih terakhir nih, kita ada cerita yang menggantung nggak? Kita gantung aja dulu. Kita gantung dulu. Sebenarnya bukan cerita sih. Apa emang terakhir nih, cepet amat. Iya, soalnya kalau kita lihat kadang nih ya, di zaman yang udah maju sekarang, era globalisasi sekarang, apalagi udah high tech ya orang-orang ya. Kadang-kadang mereka juga kalau nonton acara program entah platform yang di TV atau di YouTube, kalau kepanjangan dia juga kadang-kadang aduh. Ya, berarti sedikit yang harus disampaikan lagi nih, Bar. Apa tuh? Untuk di episode awal kita ya. Bahwa zakat itu sebenarnya baru disyariatkan itu di tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Jadi ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, nah di tahun keduanya itu baru zakat itu disyariatkan. Berarti ada 14 tahun sebelumnya itu zakat itu belum disyariatkan secara syariat ya. Belum ada aturan-aturannya lah di dalam syariat pada waktu itu tentang zakat. Tapi di 14 tahun pertama itu Rasulullah udah menanamkan fondasi sama para sahabatnya itu untuk saling berbagi, untuk saling berderma, untuk berbuat baik kepada masyarakat. Maka ketika syariat zakat itu dimulai keluarkan, ini mereka udah biasa gitu loh, apalagi cuma 2,5% gitu. Jadi ini yang harus dipahami sama teman-teman semuanya ya. Pak kayaknya kalau saya perhatiin Pak Arif nggak kurang kelihatan, coba berdirinya agak. Begini. Oh iya, dari tadi kali kata aja deh. Makanya dia harus begini soalnya. Ya udah. Nah jadi zakat itu disyariatkan 2,5% doang, Bar. 2,5% aja gitu loh. Tapi jangan jadiin itu sebagai sebuah pembatasan. Kan ada infak sedekah yang nggak ada batasannya gitu loh. Jadi nggak cuman udah zakat 2,5% udah selesai. Bener kan, sayang banget. Padahal Allah itu udah sampaikan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah katanya. Jadi kalau misalnya kita sedekah itu kata Allah itu sama aja kayak kita itu lagi nanam satu biji gandum, biji beras itu tuh yang gandum beras. Kita nanam satu. Saya belum pernah makan gandum. Belum pernah emang belum coba lah, harusnya dicoba. Kasih ayam mulu gandum. Makannya beras sama gabah. Gabah juga segini gabah lah. Gabah ditaruh, terus dia akan tumbuh padinya dari setiap 7 bulir padi. Dari setiap bulirnya tuh ada 100 butir gabah. Jadi artinya ketika kita nanam satu, Allah tuh kasih 700 tuh lihat. Banyak ya. Banyak. Masa sih cuman Iya benar kayak padi itu kayak padi ya. Iya, satu padi itu kan. Di padi itu kalau satu butir ditanam pas tumbuh, dia bisa 7 tuh, 7. Bisa keroyokan. Bisa banyak. Itu Allah yang ngomong ya. Coba kalau orang asuransi ngomong aja. Kita percaya ya kan? Kita lebih banyak percaya sama orang asuransi benar. Betul. Nah ini Allah yang ngomong, Allah yang janjiin. Tenang saja nanti di sekolah anak Anda akan kita cover. Nah kayak gitu kan. Kalau Anda meninggal dunia, nanti kita asuransikan, kita turunkan ke pihak keluarga. Bener tuh. Bener kan. Parah kan. Pas udah meninggal lupa. Dia nggak tahu kan, dia nggak tahu. Yang nikmatin keluarga. Tapi kalau sedekah
yang nikmatin kita juga kan, ketika kita meninggal itu sedekah kita terus mengalir kan, dan selalu berbuat kebaikan sesama manusia ya. Jadi selalu diingat gitu kan. Ada pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading. Bukan. Meninggalkan keluarganya. Kalau punya keluarga, kalau jomblo, kalau jomblo gading aja. Gitu. Jadi paling nggak kita harus meninggalkan kesan yang baik gitu ya kan. Betul. Nah intinya gini, jadi jangan membatasi dengan 2,5%. 2,5% itu zakatnya betul. Tapi tambahin lah gitu loh. Yang untuk infak sedekah itu nggak dibatasin sama Allah sama Rasulnya. Infak masih ada bos, sedekah masih ada. Sedekah masih ada. Mau dikasih 700 kali lipat aja hitung-hitungan. Tapi gini Pak Arif, kadang saya juga bukannya nggak mau infak sama sedekah ya. Cuman kadang-kadang saya suka bingung. Bingung tuh saya harus melakukannya kemana gitu. Karena sekarang banyak kasus-kasus modus gitu loh ya. Betul. Minta ini minta itu, ternyata dia lebih mampu dari saya gitu, bisa jadi kan. Betul. Nah kadang itu, makanya kadang juga saya bingung juga nih Pak Arif nih. Saya punya uang lebih, katakan zakat sudah saya tunaikan kan. Tinggal infak dan sedekah, baik tangan atau diem. Yang penting jangan diem nggak sedekah kan. Nggak sedekah, benar. Tengah jadi batuk saya. Cuma saya tuh bingung memilih tempat atau wadah untuk saya bisa berinfak atau sedekah, Pak Ari. Ada rekomendasi nggak? Ini langsung nembak. Langsung nembak. Sini ada logonya. Tapi intinya gini, ya buat teman-teman semuanya. Kenapa di sekarang ini banyak kita udah temukan lembaga-lembaga yang memang sudah kompeten lah ya untuk bisa mengelola dana itu. Supaya untuk menjaga sebenarnya. Jadi memang disarankan di zaman Rasulullah juga dulu ketika yang ingin berinfak bersedekah dia harus ke Baitul Mal. Ya kan, ketika sudah ada Baitul Mal ya, dia sudah ke Baitul Mal. Nanti Baitul Mal yang akan kirimkan bantuan kita itu kepada yang membutuhkan. Di satu sisinya ini menjaga marwah si mustahik. Jadi sini mustahik tuh merasa nggak terlalu direndahkan. Kalau seandainya kita yang langsung bagi kan, kadang kitanya ria, yang mustahiknya itu jadi berlebihan gitu loh. Jadi berlebihan. Makanya buat teman-teman yang mau berinfak dan bersedekah untuk zakat bisa ke Global Zakatnya ACT. Untuk infak sedekah bisa melalui program-programnya ACT, banyaklah program ACT yang udah yang mungkin jangan iniin dipanjangin. ACT, aksi cepat tanggap. Aksi cepat tanggap. Karena itu memang saat ini kita lagi ada program apa sih saat ini di aksi cepat tanggap ini? Di saat ini nih kita program yang terus kita gulirkan itu pertama ada Sahabat Guru. Kita udah tahu nih di Tangerang Raya itu masih banyak nih guru-guru yang dia udah sampai 20 tahun. Tapi untuk masa halatannya tapi mereka masih honorer gitu loh. Kemarin sih baru ketemu nih kebetulan ketemu sama di Kampung Sawah, deket banget padahal. Beliau tuh 20 tahun ngabdi di satu sekolahan negeri sampai dengan detik ini dia belum diangkat tuh gitu. Belum diangkat, masih di honorer. Makanya kita punya program namanya Sahabat Guru. Yang salah sudah siapa? Nggak tahu udah kalau yang salah. Nggak usah cari yang salah lah. Kita cari yang benar aja. Kita cari yang benar ya. Kita cari orang-orang yang benar lah, yang mau bersedekah, yang mau memang nyambut apa yang disampaikan Allah tadi. 700 kali lipat. 700 kali lipat. Ingat kayak kita nanam beras, gabah, betul. Jadi padinya banyak. Terus habis Sahabat Guru ada program apa lagi nih Pak? Ada Sahabat Guru, ada lumbung sedekah pangan. Nih sekarang di masa-masa pandemi ini kan luar biasa nih. Banyak saudara-saudara kita itu yang namanya beras saja nggak bisa kebeli, Nah, makanya kita coba buat gerakan lumbung sedekah pangan ini. Oh gitu ya. Kalau sekarang tuh emang kondisinya sampai beras pun susah kebeli ya. Beras pun susah. Kemarin tuh kita kan buka layanan juga kan, Humanity Care Line itu sehari itu dalam 2 menit ya atau 2 detik 2 menit itu pasti ada telepon yang masuk untuk minta beras. Dahsyat luar biasa. Yang penting kita selalu harus tetap ya menebarkan kebaikan ya. Betul. Pokoknya niat baik, kemudian jangan cuma sekedar niat,
Karena kalau niat baik itu cuma dapat pahala satu gitu, meskipun akhirnya niat kita tuh nggak dijalanin. Tapi ketika kita jalanin, maka dia akan dapat pahalanya lagi. Oke, Pak Arif, bincang-bincang soal zakat, infak, dan sedekah memang ini pasti bakal panjang banget ya. Betul. Pasti bakal panjang banget. Jadi yang masih pengen tahu cerita berikutnya, kisah-kisah apa aja yang akan disampaikan oleh kita berdua nih, kita bisa cek lagi di episode berikutnya. Mungkin kali ini ya udah kita untuk episode ini kita close dulu kali ya. Tapi ada ini sedikit nih. Jadi gini Bar, sekarang ini kan gimana caranya masyarakat biar bagaimana masyarakat itu udah mulai peduli ya dengan dengan membayar zakat mereka gitu ya. Nah untuk membayar zakat ini kan kalau seandainya memang kita sih sebenarnya ingin menghidupkan masjid nih Bar, ingin hidupkan masjid-masjid. Tapi di satu sisi lagi siapa yang boleh menerima zakat itu kan mereka yang harus punya SK lembaga zakat ya, lembaga zakat. Nah buat masjid yang memang ingin berkolaborasi dan bisa mengumpulkan dan mengelola dana zakatnya untuk di masyarakat di sekitar itu, ini juga bisa kolaborasi dengan Global Zakat ACT. Oke, ya. Jadi bisa kolaborasi ya, dengan Global Zakat. Global Zakat. Jadi intinya Global Zakat akan memberikan payung hukumnya ke masjid. Subhanallah, luar biasa dong berarti. Betul, jadi masjid itu punya legalitas dia untuk bisa mengumpulkan soal zakat. Legalitas juga tuh kan jadi nggak di closing. Tapi nggak apa, sedikit juga saya tambahan dari saya juga. Akhirnya banyak juga saya melihat banyak tempat sarana ibadah masjid ya, masjid-masjid yang memang kadang-kadang kalau kita cari tahu ya untuk legalitasnya itu belum pada ada gitu. Emang nggak ada dan memang agak sulit. Karena memang ada beberapa kriteria yang harus dia dapatkan kayak gitu. Kadang ada juga masjid yang memang berdiri di tanah-tanah yang berbeda ya, kayak misalkan tanah di pemerintahan yang masih milik negara dan memang untuk perizinannya masih kadang-kadang suka sulit gitu. Jadi untuk buat kegiatan-kegiatan ini juga akhirnya sulit gitu. Jadi gitu sih sebenarnya. Jadi buat para takmir masjid ya, yang ingin berkolaborasi. Gak usah khawatir, tenang. Ada Global Zakat. Nah, pakai Global Zakat, nanti secara legalitas Anda sudah legal untuk bisa mengelola, mengumpulkan dan menyalurkan zakat di wilayah masjid itu. Jadi nama masjidnya itu jadi dia apa? Mitra pengumpul zakatnya Global Zakat. Banyak. Nanti SK-Lasnasnya pakai SK-Lasnasnya Global Zakat. Banget itu pahalanya. Betul. Pasti banyak banget itu pahalanya. Luar biasa. Tuh, merinding tapi nggak kelihatan. Merinding tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan dia. Oke, kalau kayak gitu, jadi karena kita mau closing, jadi pas nih udah hampir sampai 30 menit. Gak terasa loh kita ngobrol sampai 30 menit. Itu masih sedikit banget. Masih sedikit banget. Tapi jangan khawatir teman-teman atau sahabat-sahabat kita nih ya di luar, nggak usah khawatir bahwa kita akan hadir membawakan program zakat ini setiap 1 minggu sekali. Ya. Seminggu sekali minimal kita ada. Jadi ini acaranya akan terus berlanjut. Nanti bukan cuma ada program zakat, nanti ada juga program wakaf. Yeah. Nanti di situ pengisi acaranya ada Pak Suryadi atau akrab disapa Brosur, dan satu lagi co-hostnya itu Kakak Fitri. Dia nggak mau dipanggil Mbak, iya. Kakak mau ya, Kakak Heboh, Fitri. Iya, nanti kita juga masih banyak acara kayak nanti kita juga akan membahas mengenai finance. Wah, finance yang baik seperti apa sih? Nanti akan dipandu juga itu hostnya oleh Rian dan Tony. Keren tuh. Keren banget. Tom and Jerry tuh. Yang satu minta, yang satu keluarin. Tapi kadang-kadang nggak sinkron. Nah, itu. Nanti ada juga kita ngebahas soal multimedia di dunia marketing komunikasi, tentang desain dan lain-lain ya. Dan itu nanti hostnya itu akan dibawakan oleh kakak manggil ya, Kak Windy sama Pak Rizdi atau Bang Rizdi. Wow, itu kalau ngomongin soal marketing itu sangat kompeten. Nah, ada yang belum kesebut. Oh iya, program. Nanti kita juga ada
khusus special program. Jadi dari aksi cepat tangkap Tangerang Raya ini akan diisi juga untuk konten program akan dibawakan oleh pengantin baru. Itu hostnya dan co-hostnya, ada hostnya itu dari kakak Rodi. Udah bukan kakak dong, dia udah. Om Rodi. Om Rodi dan Om Andy. Rodi dan Andy, wah sama. Kang Andy. Sama, ngomong logatnya sama. Urang di dia lah pokoknya. Orang Sunda. Kalau ini kita dengan Barah dan Mister atau Om Ari. Dari tadi nggak kenalan gitu ya? Udah, ntar di awal udah ada namanya. Besok jangan lupa bawa madu. Minum madu dulu kita. Biasakan hidup sehat juga ya. Oke, kalau kayak gitu langsung aja kita tutup. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam bercanda-bercanda kita pada pagi hari ini. Pagi, siang, sore sih sebenarnya, karena ini tayangnya kan ditontonnya 24 jam. Oke, kalau gitu jangan lupa di like, share, and subscribe. Nanti ada lonceng juga, oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.